Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan materi landasan biologis pendidikan. Adapun anggota kelompok 4 diantaranya Adri Farija dengan NPM 2021-91013, Angga Fauzan 2021-91014, Nur Laila 2021-91015, Muhammad Zikri Fatur Rahman 2021-91016, kelas 1A jurusan Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Adapun materi yang akan kami presentasikan mengenai landasan biologis pendidikan. Di antaranya, yang pertama, landasan biologis pendidikan secara umum. Yang kedua, landasan biologis bagi pendidikan jasmani. Yang ketiga, perkembangan biologis dan perseptual anak. Yang keempat, dasar biologis hidup manusia. Yang kelima, karakteristik biologis manusia. Untuk materi pertama mengenai landasan biologis pendidikan secara umum akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Landasan biologis pendidikan secara umum. Landasan menurut KBBI, landasan dapat diartikan sebagai alas dasar atau tumpuan. Istilah landasan dapat diartikan juga sebagai fondasi. Dengan mengacu arti dari istilah tersebut, dapat dipahami bahwa landasan adalah suatu pijakan, titik tumpu, atau titik tolak, suatu fondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Ilmu pendidikan memerlukan landasan keilmuan, karena pendidikan dapat dijadikan suatu langkah awal untuk mengarahkan serta menjadi pilar utama di dalam pengembangan manusia demi tercapainya cita-cita bangsa dan kehidupan manusia yang lebih sempurna. Landasan keilmuan juga sebagai pemberi dukungan untuk perkembangan peserta didik dalam mengupayakan pendidikan. Lembaga pendidikan dan pendidikan harus senantiasa bekerja sama dalam memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik agar proses pendidikan dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Fasilitas yang diberikan bukan hanya sekadar ilmu pengetahuan, lebih diperhatikan untuk menunjang generasi yang cerdas dan bermartabat sesuai kodrat yang semestinya dimiliki setiap manusia. Biologis adalah bidang ilmu yang menarik dan penting untuk dipelajari. Dengan mempelajari biologis, kita tidak saja memperoleh pengetahuan tentang makhluk hidup, namun juga pengetahuan tentang metode memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Makhluk hidup juga bukan manusia saja, tetapi ada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pengetahuan tentang makhluk hidup dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai masalah, guna meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan sandang, pangan, lingkungan, bahkan sosial dapat diatasi oleh biologis. Pada hakikatnya, pendidikan adalah humanisasi. Tujuan dari pendidikan adalah terwujudnya manusia yang ideal atau manusia yang dicita-citakan sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Pendidikan bersifat normatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan, melainkan harus dilaksanakan secara bijaksana. Maksudnya, pendidikan harus dilaksanakan dengan mengacu kepada suatu landasan yang kokoh, sehingga tujuannya dan kurikulumnya jelas, efisien, dan efektif. Jadi, berdasarkan uraian yang di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan biologis pendidikan adalah suatu titik acuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan biologis dan karakteristik biologis peserta didik dalam hal pendidikan.
Dan seorang guru juga harus memperhatikan perkembangan dan karakteristik setiap peserta didik. Untuk materi kedua, mengenai landasan biologis bagi pendidikan jasmani, akan dipresentasikan oleh Saudara Adri Fariza. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adri Fariza dengan NPM 202191013 akan menjelaskan tentang landasan biologi bagi pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani adalah disiplin yang berorientasi tubuh. Di samping berorientasi pada disiplin mental dan sosial, guru pendidikan jasmani karenanya harus memiliki penguasaan yang kokoh terhadap fungsi fisikal dari tubuh untuk memahami secara lebih baik pemanfaatannya. Khususnya dalam masa modern dewasa ini, ketika pendidikan gerak dipandang teramat penting, pengetahuan tentang bagaimana tubuh manusia berfungsi dipandang amat krusial agar bisa menjadi tugas pengajaran dengan baik. Jadi, sebagai guru kita harus bisa memahami karakter setiap peserta didik. Karena karakter setiap peserta didik itu berbeda-beda. Joseph Westhill telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti perilaku fisikal dan intelektual manusia. Meskipun penelitiannya sudah berlangsung di masa lalu, namun faktanya masih ditemukan di masa kini. Bahkan maknanya seolah mendapatkan angina baru dalam era teknologi dewasa ini. Dalam penelitiannya, Steele menemukan bahwa keberhasilan manusia dalam pencapaian prestasi, baik dalam prestasi fisikal maupun dalam prestasi intelektual, berhubungan dengan usia serta dapat digambarkan dalam bentuk sebuah kurva, di mana kurva itu bisa naik dan bisa turun sesuai dengan perjalanan usia mereka. Dalam kurva hasil penelitian Steele ditujukan bahwa tidak lebih dari 5% populasi manusia berhasil mendaki kurva keberhasilan, sedangkan selebihnya lebih banyak mengikuti kurva kegagalan, terutama setelah melewati usia antara 25 dan 35 tahun. Menurut dugaan Steele, kurva kegagalan dalam pertumbuhan fisik menunjukkan bahwa perkembangan fisik manusia dewasa ini semakin berkurang. Sebaiknya manusia modern sekarang dihadapkan pada rendahnya melakukan latihan fisik di samping karena terlalu banyak minum, makan, dan merokok, sehingga mereka merosot kondisinya setelah usia 30 tahunan. Dengan demikian, dalam hal pertumbuhan dan perkembangan psikologis yang menunjukkan kurva kegagalan dalam hal prestasinya. Ciri-ciri perkembangan mental menunjukkan puncak prestasi pada tahap perkembangan yang berbeda-beda. Secara biologis, manusia dirancang untuk menjadi makhluk hidup yang aktif. Meskipun perubahan pada dalam zaman peradaban telah menyebabkan penurunan dalam aktivitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas dasar yang berkaitan dengan kehidupan. Sebenarnya, tubuh manusia tidaklah berubah. Karenanya manusia harus tetap menyadari bahwa dalam hal kesehatan tubuhnya, dasar biologinya menuntut dan mengakui pentingnya aktivitas fisik yang keras dalam hidupnya. Jika tidak, kesehatan, produktivitas, serta efektivitas hidupnya akan menurun drastis. Dalam hal itulah pendidikan jasmani yang lebih baik di sekolah dan di masa-masa berikutnya di dalam hidupnya dipandang amat penting dalam menjaga kemampuan biologis manusia. Dipandang dari sudut ini, pendidikan jasmani terikat dekat pada kekuatan mental, emosional, sosial, dan spiritual manusia. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudara Adri Fariza yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi ketiga dan keempat mengenai perkembangan biologis dan perseptual anak dan dasar biologis hidup manusia akan dipresentasikan oleh Saudara Angga Fauzan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya membacakan materi. Untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angga Fauzan. Saya di sini akan menerangkan materi tentang perkembangan biologis dan perspektual anak. Perkembangan biologis dan perspektual anak terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, perkembangan biologis, dan yang kedua, perkembangan fisik. Nah, sekarang saya akan menerangkan tentang perkembangan biologis. Perkembangan biologis terbagi menjadi kedua bagian. Yang pertama, faktor hereditas perkembangan anak, dan yang kedua, faktor lingkungan dalam perkembangan anak. Faktor hereditas merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kondisi biologis anak berdasarkan pewarisan genetik dari orang tua. Dan yang kedua, faktor lingkungan dalam perkembangan anak. Faktor lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi biologis dan perkembangan anak yang berdasarkan pengalaman interaksinya dengan dunia luar atau lingkungan. Nah, yang kedua adalah perkembangan fisik. Dalam hal aktivitas anak, termasuk belajar dan aktivitas mental lainnya, akan dipengaruhi oleh kondisi fisiknya. Kondisi fisik ini juga dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak secara keseluruhan. Perkembangan fisik anak ini mencakup aspek-aspek tinggi dan berat badan, proporsi tubuh, dan dampak-dampak psikologis yang dapat ditimbulkannya, serta perbandingan otot lemak. Masalah kesehatan gizi, olahraga, dan suasana emosional dalam perkembangan fisik anak. Nah, perkembangan fisik itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, tinggi dan berat badan. Bila dibandingkan dengan masa usia dini dan masa remaja, pertumbuhan fisik anak SD cenderung lebih lambat dan relatif konsisten. Laju perkembangan seperti ini berlangsung sampai terjadinya perubahan-perubahan besar pada masa awal pubertas. Karena adanya penambahan ukuran dalam kerangka tulang belulang, sistem otot, dan organ-organ tubuh lainnya, tinggi dan berat badan anak secara bertahap terus bertambah. Dan yang kedua, bentuk tubuh. Anak SD kelas awal umumnya memiliki bentuk tubuh yang kurang seimbang. Keseimbangan ini sedikit demi sedikit berkurang sampai terlihat perbedaannya ketika anak mencapai kelas 5 atau kelas 6. Pada kelas-kelas akhir SD, lazimnya bentuk tubuh anak sudah mendekati keseimbangan. Nah, saya sekarang akan menerangkan materi tentang dasar biologis hidup manusia. Manusia adalah makhluk sosial dan budaya yang memiliki kepribadian dengan berinteraksi dengan manusia lainnya, atau yang kita kenal dengan sosialisasi. Manusia juga merupakan makhluk biologis yang tumbuh dengan berkembang, mengikuti tahapan fisiknya dari bayi hingga menjadi tua. Sebagai makhluk biologis, manusia memiliki hasrat dan insting untuk bertahan hidup dan mencari pasangan secara ilmiah. Sebagai makhluk biologis, manusia memiliki naluri spontanitas atau refleks alami sebagai gerak panca indera lahiriah yang melibatkan satu bagian tubuh manusia. Dorongan naluriah ini mendorong tingkah laku baik itu yang biologis maupun yang sosial, yang selanjutnya menciptakan yang disebut dengan habitus atau kebiasaan. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Angga Fauzan yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi kelima mengenai karakteristik biologis manusia akan dibacakan oleh Muhammad Zikri Faturrahman. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Laila telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan tentang karakteristik biologis manusia. Ditinjau dari faktor biologi, manusia dan hewan tertentu memiliki persamaan karakteristik.
Namun demikian, walau ada persamaan karakteristik dari segi biologi, tetapi manusia memiliki potensi superior yang membedakannya dengan makhluk lain. Potensi tersebut adalah kemampuan mental, kecerdasan, akal budi, atau daya pikir yang paling sempurna yang kesemuanya berada dalam otak. Dalam beberapa hal manusia dengan hewan mamalia lain memiliki perbedaan, tetapi hewan mamalia secara umum memiliki persamaan. Persamaan tersebut terutama dalam bentuk organ dan sistem pada tubuh secara anatomis antara manusia dengan hewan primata. Dobzhansky mengatakan bahwa di antara hewan yang paling dekat dengan manusia adalah simpanse, hewan yang paling cerdas. Simpanse hewan yang paling superior dibandingkan dengan hewan primata lainnya dalam kemampuan mengingat, berkemauan, dan belajar. Namun demikian, ada pemisah yang sangat jauh berbeda mengenai kapasitas intelektual antara simpanse dengan manusia. Respon-respon simbolik dapat dipelajari oleh simpanse dengan sejumlah kesulitan yang dihadapi, sehingga tak akan mampu melampaui batas kapasitasnya. Di sini ada beberapa karakteristik biologis lainnya, diantaranya yaitu yang pertama yaitu asumsi biologi, di mana manusia adalah hewan, namun bukan semata-mata hewan dan bukan semata-mata manusia. Yang kedua yaitu masalah biologi, mendasari masalah pendidikan. Pendidikan ialah persiapan untuk kehidupan yang sempurna, di mana seseorang yang mempunyai gelar tinggi ia dipandang mengerti segalanya. Yang ketiga yaitu 3 arti biologi bagi pendidikan menurut Hom, yaitu poin pertama yaitu bertambahnya ukuran otak. Makin tinggi skala derajat mamalia, makin bersaratio otaknya dibandingkan dengan ukuran badannya. Yang poin kedua yaitu panjang periode anak manusia dibandingkan dengan ukuran badannya. Yang poin ketiga yaitu otak sebagai alat berpikir. Keempat yaitu bertambahnya rasio otak badan pada manusia. Manusia secara absolut mempunyai otak paling besar dari semua makhluk. Bertambahnya ukuran otak dapat berarti peralihan hidup dari dasar insting ke dasar rasional. Manusia mempunyai kapasitas ruang insting lebih besar daripada hewan yang lebih rendah. Yang kelima yaitu kelebihan edukabilitas atau insting, di mana pendidikan ialah pertimbangan individu yang ditambahkan pada pengalaman ras pada masa lampau dan menentukan perbuatan. Yang keenam yaitu basis mental dalam seleksi alam. Pendidikan menurut versi biologi ialah kondisi dasar untuk memperoleh perkembangan optimal dan penyesuaian terhadap lingkungan. Yang ketujuh yaitu menurut Adam Segewik, secara biologis pendidikan ialah pembentukan kebiasaan. Pendidikan tidak lebih daripada respon organisme yang matang terhadap stimulus dari luar. Yang kedelapan yaitu alam dan buatan. Alam adalah segala kekuatan hidup. Pendidikan adalah sejenis alam tertinggi. Dan terakhir, jadi pendidikan adalah penyesuaian superioritas manusia yang sadar terhadap lingkungannya. Yang kesembilan yaitu periode panjang anak manusia. Periode anak manusia terpanjang dibandingkan anak makhluk lain. Selama periode itu tergantung hidupnya pada bantuan orang tua. Menurut Nicholas M. Butler, bahwa periode ini anak bagi pendidikan sebagai periode penyesuaian fisik atau berjalan, makan, dan penyesuaian mental spiritual. Yang terakhir yaitu otak sebagai alat jiwa. Di sini 4 bukti ilmiah tentang otak dengan jiwa. Bukti yang pertama yaitu patologi, menunjukkan hasil otopsi bahwa penyakit mental yang berbeda berhubungan dengan luka pada tempat yang berbeda dengan otak. Berbeda dalam otak. Yang poin kedua yaitu anatomi, menunjukkan bahwa saraf-saraf dari berbagai organ tubuh bertemu dalam otak. Yang poin ketiga, pembedahan makhluk hidup menunjukkan bahwa hilangnya bagian-bagian tertentu dari otak menghasilkan perubahan pada tingkah laku. Poin keempat yang terakhir yaitu efek stimulus dan narkotik mempengaruhi kesadaran. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Nur Laila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Zikri Fatur Rahman yang telah menyampaikan materinya.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.